menyampaikan tentang hasil Liga 1 pada tahun 2021-22 kemarin yang baru saja selesai. Kita semua tahu bahwa pada tahun kemarin Persela belum mencapai hasil yang kita harapkan. Bahkan kita kalau sementara ini masih di dalam zona degradasi. Untuk itu kami mohon maaf pada seluruh publik, seluruh pecinta, seluruh supporter yang ada di Kabupaten Lamongan ini atas capaian prestasi di tahun kemarin. Itu memang berat, ya memang berat kompetisi tanpa dihadiri oleh support dari supporter yang kita tahu bahwa kita mempunyai supporter yang fanatik yang tentu ini bisa mensupport ya, selama ini terhadap pertandingan-pertandingan Persela. Apalagi pada tahun kemarin ini sama sekali tidak pernah home, tidak pernah dilihat oleh supporter, bahkan pertandingan di sana auranya sangat ya sepi. Kita juga sulit teriak-teriak, tidak mungkin teriak-teriak ya karena teriak bandere ya opo ya ketutupan masker di pelorot didik wis disu-disu dan sebagainya. Ya banyak keterbatasan sehingga kita semua tidak bisa bermain dengan sesuatu yang diharapkan. Itu ke depan kita akan berupaya ya, sekuat tenaga berusaha semaksimal mungkin supaya capaian yang kita raih ke depan akan lebih baik lagi. Bahkan target kami adalah sesegera mungkin untuk bisa kembali ke Liga 1. Langkah pertama yang kita lakukan selain kita melakukan evaluasi terhadap hasil capaian yang kemarin, kita pertama akan memperkenalkan manajemen baru, manajemen baru yang akan memanage kompetisi ke depan, khususnya untuk Persela ini. Mas Faris yang mungkin sudah kenal semua, Mas Faris yang kemarin juga sudah masuk di dalam Persela ini walaupun tidak secara full tapi support di dalam sponsor. Tahun ini Mas Faris akan full sebagai main sponsor atau sponsor utama, sekaligus beliau siap ya, untuk kita tunjuk menjadi manajer tim. Dan Mas Faris nanti ke depan akan melengkapi formasi tim, termasuk juga akan mempersiapkan pelatih-pelatih dan siapa yang akan bersama-sama dengan kita semua dalam menghadapi kompetisi ke depan. Dan juga ada legend Persela Gustavo Fabian Lopez yang beliau punya rasa memiliki untuk ikut serta bagaimana Persela ini ke depan bisa lebih baik dan bangkit kembali. Karena Gustavo punya ikatan emosional yang sangat tinggi pada Persela maupun Lamongan, karena pertama kali ya Gustavo ke Indonesia ini adalah di Lamongan. Jadi di Gajolali. Jadi sementara itu yang dapat saya sampaikan ini sebagai sebuah momen ya, langkah pertama yang kita lakukan untuk menjalani langkah-langkah ke depan yang lebih panjang lagi dengan support dan restu dari masyarakat Lamongan. Saya yakin Persela dengan segenap kebersamaan kita, mari kita dorong bersama supaya bisa bangkit kembali. Baik, selanjutnya saya silakan Mas Faris untuk memberikan. Terima kasih Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penasihat klub Persela Bapak Ilham Effendi, seluruh jajaran pengurus dan manajemen tim Persela, tim kepelatihan Gustavo, rekan-rekan media, dan tentunya supporter dari Persela di luar sana. Suatu kehormatan
bagi saya dan Beli Kopi, yang mana perusahaan yang saya pimpin, untuk terus bisa mensupport Persela di musim kompetisi mendatang. Suatu kehormatan juga bagi saya di bulan Ramadan ini ditunjuk oleh klub sebagai manajer tim di musim kompetisi mendatang untuk Persela. Memang tidak mudah untuk saya ada di jajaran manajemen dan tim, karena mungkin ini hal baru buat saya. Ya, tidak terlalu baru juga karena saya mengikuti Persela ini sejak saya duduk di bangku sekolah. Kebetulan saya lahir di Lamongan juga gitu. Saya sudah mendukung Persela sejak ada di bangku sekolah sampai sekarang. Saya merasa terpanggil sebagai warga Lamongan asli juga untuk bisa menerima tantangan baru, jabatan baru saya di tim Persela untuk kompetisi mendatang. Tapi dengan dukungan, dengan kebersamaan dari penasihat klub, manajemen, jajaran pengurus, pelatih nantinya, pemain, dan juga tentunya dari supporter Persela dan tentunya seluruh warga Lamongan, saya yakin saya bisa membawa dan mengelola tim Persela ini lebih baik dan berprestasi lebih baik di musim kompetisi mendatang. Statement saya di awal ini atau ya statement ya ada di awal ini untuk Persela, yaitu simple, 2 kata, ayo bangkit bersama, ayo Persela. Terima kasih untuk Pak Yuranur selaku manajer klub sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengelola tim Persela ini sebagai manajer di musim kompetisi mendatang. Terima kasih rekan-rekan media juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Al Ustadz Mustafa, silakan untuk memberikan kesan. Selamat sore. Seperti kita ada di sini, kita butuh orang seperti dia, seperti Pak Bupati yang mau sekali bawa Persela ke atas lagi. Kita sudah mulai evaluasi dari kompetisi tahun lalu dan sudah mulai antisipasi untuk tahun depan. Itu penting. Kita cari yang terbaik untuk kembali Persela seperti dulu, untuk supporter, untuk keluarga kita, tapi harus semua bersama, sama-sama. Ya, yang dari saya, dari staf tim, kita selalu support Persela pertama, dan kita pasti cari yang terbaik untuk musim depan. Ya, saya bilang terima kasih untuk Pak Bupati pertama, manajemen juga, yang kita pasti tahun depan lebih bagus dari musim lalu. Oke? Baik, barangkali ada yang perlu tambahan penjelasan atau pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Bupati dan jajaran manajemen Persela Lamongan. Oh, sorry ya, suaranya agak serak karena Paket karaoke. langsung saja Pak, menarik di hari Jumat manajemen Persela Lamongan memperkenalkan manajer baru. Untuk penegasan saja Pak, target di musim depan Persela apakah masih ingin bertahan di Liga 2 atau kasta tertinggi di kompetisi Liga ini? Terus yang pertanyaan yang kedua,
Ini kan kompetisi kemarin itu kan banyak beberapa pemain Persela yang kena COVID sebenarnya, kena COVID. Sebenarnya manajemen Persela sendiri ya dalam saat itu ya kenapa tidak bersuara ke PSSI terkait ini? Apakah hal ini juga menjadi evaluasi kita sehingga kedepannya Persela lebih berani mengutarakan aspirasinya. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Rika? Ayo. Pakai bahasa Inggris boleh? Pakai bahasa Indonesia boleh? Mau tanya buat Pak Manajer baru nih. Mas Faris mau tanya, mungkin langkah terdekat yang akan dilakukan dari manajemen sendiri apa? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Oh iya, satu lagi, sama mau minta nomornya. Kita istrinya Mbak. Masih bujang kan? Ya. Bujang apa enggak? Sedang kebingungan. Siapa itu? Monggo langsung Mas Faris. Ya. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pertama tentang musim depan. Jadi dari manajemen sendiri kita akan menunggu kongres dari PSSI di bulan Mei, itu yang akan menentukan kita nantinya di Liga format Liga 2 ataukah seperti apa, seperti itu. Kalau kita memang di Liga 2, kita tentunya punya target bagaimana kita kembali ke Liga 1 dengan cepat seperti itu. Ya, jadi kita pastinya tentu menginginkan Persela ini ada di kasta yang tertinggi, tentunya Liga 1. Kemudian untuk ketika musim lalu ada COVID, ada PCR ya, itu setahu saya dari pihak manajemen pasti hearing atau kasih surat untuk ke PSSI, pasti dari tim Persela, dari manajemen pasti melakukan hal itu. Saya tahu tim manajemen sangat care sekali pada tim ini tahun lalu juga. Tapi karena memang dari tahun lalu kita sistem bubble ya, memang sangat berat. Saya sendiri juga sering lihat karena memang dari dulu saya senang lihat di stadion beberapa kali, lihat baik di Bali, di Jakarta, kemudian di Jogja saya lihat sendiri. Memang benar kata Pak Bupati, atmosfernya ketika tanpa supporter ini beda seperti itu. Kayak latihan motivasinya juga harus ekstra seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Mbak Tika. Mbak Rika, apa yang manajemen lakukan? Yang saya lakukan mengelola di awal dari tim ini. Yang pasti saya melengkapi jajaran dari susunan manajemen tim Persela untuk musim kompetisi mendatang, baik dari tim pelatih, tim ofisial. Memang beberapa sudah kita isi, baik itu dari manajemen atau dari official klub yang lama, dan ada juga orang-orang baru di jajaran kepengurusan Persela di musim kompetisi mendatang. Yang pasti kita di awal melengkapi manajemen dulu, kemudian pelatih, dan tentunya diikuti dengan pemain seperti itu. Untuk nomor HP nanti bisa japri di belakang. Ya, masih. Nanti ada media officialnya sendiri juga. Betul, ada media officialnya. Sementara mungkin masih dihandle Mas Faris. Mungkin dari yang lainnya. Terima kasih Pak. Mungkin ke Pak Bupati ya. Jadi tim lain misalnya Persipura itu kan mencoba mengajukan skema kompetisi tanpa degradasi di tahun ini. Nah, dalam artian di tahun depan itu ada penambahan klub di Liga 1. Nah, apakah Persela juga melakukan upaya tersebut? Nah, terus selanjutnya ke Gusti ya. Ini kan kita semua melihat banyak pemain Persela yang mulai keluar. Nah, untuk mensiasati itu, apakah Gusti sudah menyiapkan atau ingin merekrut pemain-pemain baru yang nantinya akan mengaruhi kompetisi di musim depan? Terima kasih. Baik,
Apakah Persela juga mengajukan kompetisi itu? Nanti ketika kongres pasti, ya pasti kita akan mengajukan sebagaimana yang lain. Ya. Kalau bisa kita tetap berkeinginan kalau disetujui dalam kongres untuk dua wilayah, dan ini pernah dilakukan di kompetisi di Indonesia. Apakah tadi ada yang tanya juga, tadi yang sudah disampaikan dijawab oleh Mas Faris, apakah kemarin dengan keadaan seperti itu Persela juga tidak protes, cuman kita memang tidak diliput media, kita komunikasi langsung juga sudah, dan melayangkan surat juga sudah, sehingga ingin kita dengan bagaimana kompetisi ini bisa lebih baik dan lebih sempurna. Baik, selanjutnya itu. Kalau pemain kita butuh pertama evaluasi ya untuk lihat yang prestasi dari pemain yang kompetisi yang lalu. Terus kalau kita lihat kita butuh ambil pemain baru, kita pasti datang. Tapi kita pertama diskusi dan lihat bagaimana di mana posisi bisa dapat pemain baru untuk kompetisi depan. Harus tunggu juga kongres pertama yang kita lihat di mana nanti kita main. Ya. Oke. Itu Sinov. Finish kayaknya. Oke, finish. Oke, terima kasih semuanya, saudara sekalian. Sekali lagi, selain kita menyampaikan ini kepada publik, kepada teman-teman semuanya dan seluruh masyarakat Persela, kami juga ingin ya terus mendapatkan dukungan, support, doa restu dari seluruh masyarakat dan pecinta Persela agar Persela ini terus jaya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.